Halo, kembali lagi bersamaku di Menuju Terang. Berbicara tentang slow living, apa sih slow living itu? Apakah kita menjalani sesuatu dengan santai, bermalas-malasan, atau serba lemot? Bukankah kita selalu dituntut untuk apa-apa serba cepat, serba satset, bahkan kita juga dituntut untuk selalu yang nomor satu? Siapa sih yang suka orang lemot? Siapa sih yang suka orang yang tidak satset? Siapa sih yang suka orang yang malas-malesan, bahkan dia mager? Dan bukan berarti segalanya yang cepat atau yang cepat selesai, cepat sampai, itu juga hal yang buruk, teman-teman. Memang kita dari kecil selalu diajarkan untuk apa-apa itu selalu menjadi yang tercepat, selalu yang menjadi nomor satu. Di sekolah pun kita juga diajarkan, kita harus menjadi yang juara satu, kita harus mendapatkan nilai yang paling bagus, kita harus menjadi yang terbaik di semua mata pelajaran. Ketika kita lulus sekolah, kita disuruh lanjut kuliah. Kuliah setelah lulus, kita disuruh cepet-cepet untuk langsung bekerja. Pun ketika sudah bekerja, kita juga dikasih standar bahwa ini loh pekerjaan yang bagus tuh yang ini, pekerjaan yang sukses tuh yang ini, pekerjaan yang bisa bikin kamu menjadi orang yang hebat tuh yang ini. Kemudian setelah kamu bekerja, orang lain akan menuntutmu untuk cepet-cepet untuk menikah. Dan ketika sudah menikah, kamu disuruh untuk punya anak, disuruh untuk ini, itu. Ya, dan tanpa kita sadari, hidup kita seperti kompetisi. Kita selalu disuruh untuk ngegas terus. Bahkan kita tidak pernah diajari untuk ngerem, minimal untuk beristirahat atau untuk menenangkan diri kita terlebih dahulu. Bayangkan saja teman-teman, mobil atau motor itu ada gas dan ada rem. Bayangkan saja teman-teman, satu hal, rem ini kita hilangkan. Apa yang akan terjadi? Ya, kalian tahu, mobil akan mengalami kecelakaan. Dan itu menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi dirimu dan juga orang lain. Ya, begitu pula hidup. Apa-apa kita disuruh cepat. Apa-apa kita disuruh yang nomor satu. Untuk apa kita menjadi yang nomor satu? Kita paling cepat sampainya, tapi kita tidak menikmati prosesnya. Untuk apa kita mengejar semuanya? Kita menjadi orang yang paling kaya, kita menjadi orang yang nomor satu di dunia, tapi hidup kita, diri kita terasa hampa. Dan itu makanya kita semua butuh yang namanya slow living. Konsep slow living ini teman-teman, itu adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan sadar dan menikmati segala proses kehidupan yang kita jalani. Kata kuncinya adalah proses. Ya, proses. Slow living ini bagiku dia mengajarkan banyak hal, terutama dalam mengatur ritme dalam kehidupan kita. Ya, hidup aku bagikan sebagai lomba lari maraton. Lari maraton itu tidak hanya 1 atau 2 kilo, dia berpuluh-puluh kilo. Maka daripada itu, kita harus tahu, kita harus bisa mengatur strateginya. Kapan kita lari cepat atau sprint, kapan kita berjalan atau kita berlari santai. Kuncinya di sini adalah kita harus tahu ritmenya. Kita bisa saja berlari dengan cepat, dan kita juga bisa berlari dengan pelan. Tapi di sini kuncinya adalah kita tetap berprogres. Ya, walaupun kita berjalan santai, kita hanya jalan, tetapi kita tidak boleh stop. Kita harus menikmati setiap progresnya. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus tahu bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Dan dengan itu semua, akhirnya aku bisa menikmati dan merasakan segala aktivitas dan proses yang ada di hidupku. Ini semua berawal dari aku lulus kuliah. Ya, kita tahu, dunia perkuliahan itu sangat bebas. Kamu mau main kapanpun, dengan siapa, di mana, dan mau kemana saja, itu bebas. Kalian yang menentukan sendiri, kalian men-setting sendiri, dan tidak ada yang mengatur dirimu. Long short story, akhirnya aku lulus kuliah. Ya, aku pulang ke rumah, dan aku mendaftar kerja. Akhirnya aku diterima kerja. Dan disinilah awal dari segalanya. Hidup pada masa zaman kuliah, yang bebasnya seperti itu,
kemudian akan berubah menjadi 180 derajat berbeda dari kehidupanku yang sebelumnya. Yang dulunya aku main sebebas itu, kemudian aku menjadi karyawan yang dituntut untuk disiplin. Bangun pagi, setelah itu mandi, berangkat kerja, kerja sampai sore, pulang. Setelah pulang, badan udah capek. Yang biasanya malam nongkrong, yang biasanya malam cari temen buat hahaha kesana kemari, tiba-tiba nggak ada temen lagi buat nongkrong. Sehari, 2 hari, it's okay. Sebulan, 2 bulan, bisa aku jalani. Lama-lama, kok hidupku terasa hampa ya. Dan aku merasa seperti nggak ada gairah dalam hidupku. Aku mulai bertanya-tanya, kenapa? Kenapa hidupku seperti ini? Kemudian setelah bekerja, aku memutuskan untuk menikah. Ya, udah punya duit, udah bekerja, dan udah punya pacar juga. Akhirnya, menikahlah kami. Ternyata menikah tidak menyelesaikan masalah, teman-teman. Perasaan masih sama. Kenapa aku masih merasakan hampa? Kenapa aku masih merasakan aku nggak tahu tujuan hidupku tuh mau kemana? Bukannya harusnya ketika aku menikah, ketika aku sudah punya duit, itu aku bisa lebih bahagia. Tapi ini berbeda. Akhirnya aku bertanya-tanya, sampai pada akhirnya aku melihat seseorang yang aku anggap dia orangnya sangat santai. Dia orangnya mungkin dibilang dia kayak nggak punya tujuan hidup. Dia hanya melakukan kegiatan sehari-harinya seperti pada umumnya. Pulang juga pulang, kumpul bersama teman juga kumpul bersama teman. Tetapi apa yang dia kerjakan, apa yang menjadi targetnya, semua tercapai. Waktu demi waktu akhirnya aku mencoba untuk menghubungi beliau. Kemudian aku menceritakan semuanya aku keluarkan. Akhirnya beliau berpesan kepadaku untuk belajar dan menerapkan yang namanya slow living. Pada awalnya ketika aku menerapkan slow living emang berat, karena itu merupakan sesuatu yang baru bagiku. Dan slow living itu tidak ada ilmu pastinya. Semua harus berdasarkan experience atau pengalaman setiap masing-masing individu. Dan beliau juga berpesan, apa yang beliau sampaikan, cara-caranya, itu juga mungkin belum tentu cocok bagi aku. Dan ternyata benar. Aku mencoba melakukan apa yang beliau sampaikan. Ada yang cocok dan ada yang butuh mungkin sedikit modifikasi yang sesuai dengan caraku sendiri. Dan setelah trial dan error, akhirnya aku bisa menemukan poin utamanya. Sehingga aku bisa menemukan caranya sendiri yang mampu aku lakukan hingga sekarang. Dan ada alasan kenapa setiap manusia atau individu perlu menerapkan yang namanya slow living. Dan beberapa alasan ini menurut aku penting, teman-teman. Salah satunya, yang pertama, bahagia itu sederhana. Kenapa aku bisa bilang bahagia itu sederhana? Karena semua yang bikin kita menjadi stres atau yang bikin kita menjadi banyak pikiran, itu karena kita hidup untuk memenuhi ekspektasi. Ya, kita hidup untuk memenuhi ekspektasi. Ekspektasi bisa datang dari mana saja, tidak hanya dari dalam diri kita. Ekspektasi bisa berasal dari luar. Dan ekspektasi ini sumbernya, menurut aku, hanya ada 2, teman-teman. Yang satu berasal dari sosial media, dan yang satu berasal dari lingkungan. Yang pertama, sosial media. Sosial media ini bisa menjadi hal yang sangat buruk bagi kita ketika kita tidak mampu menggunakannya dengan baik, teman-teman. Sosial media men-trigger kita dengan algoritma, di mana kita dimanjakan dengan konten-konten, terlebihnya apa yang kita sukai. Dengan memenuhi kepuasan dan ego otak kita, akhirnya otak kita memproses untuk kita bisa menjadi dan melakukan sesuai dengan apa yang kalian lihat. Itulah kenapa kita selalu stres ketika kita melihat orang yang kaya, kita melihat orang yang sudah punya mobil mewah, orang yang sudah sukses di usia muda, dan masih banyak contohnya. Apalagi konten-konten flexing yang ada di sosial media. Poin kedua, itu adalah dari lingkungan. Ya, lingkungan. Siapa sih lingkungan itu? Yang pertama, yang paling dekat dulu, yaitu keluarga. Kemudian bisa ke tetangga atau saudara, hingga teman-teman kalian. Setiap orang itu pasti punya standarnya masing-masing. Entah itu standar kebahagiaan, entah itu standar kesenangan, entah itu standar kesuksesan. Dan bahkan lingkungan kita selalu mendikte loh. Kalau kamu mau sukses, kamu harus melakukan ini. Kalau kamu mau menjadi orang yang kaya, kamu harus ini.
Kalau kamu mau seneng, kamu tuh harus ini. Padahal kebahagiaan setiap orang kan berbeda. Lalu kenapa kita harus sama? Dan inilah mengapa pikiran kita selalu penuh. Kita selalu dituntut untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dan bahkan kita menjadi minder ketika kita menjadi diri kita sendiri. Padahal semua kebutuhan sudah terpenuhi. Mulai dari pekerjaanmu, hobimu, caramu berpakaian, caramu menikmati hidup. Ya, kesenangan itu sifatnya subjektif. Yang aku senang belum tentu kamu juga suka. Yang orang lain suka belum tentu kamu juga cocok. Makanya jangan pernah komen ketika orang lain punya preferensi dan kesukaan sendiri yang menurut kita aneh dan gak wajar. Ya kita kembalikan saja ke kehidupan mereka masing-masing. Daripada kamu menggunakan energimu untuk menggurui orang, untuk mengurusi orang lain, lebih baik kamu menggunakan energimu untuk mengurusi dirimu sendiri. Dan dengan slow living atau melambatkan hidup, itu kita bisa belajar bahwa kita semakin paham apa yang sebenarnya penting dan apa yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kemudian alasan yang kedua, hidup menjadi sehat dan tentram. Sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa semua penyakit atau sebagian besar penyakit itu semua bermula dari pikiran. Makanya semua berawal dari mindset atau pola pikir. Mindset kita harus buru-buru, mindset kita harus yang tercepat, mindset kita harus cepat kaya, mindset kita harus cepat sukses. Ayo kamu harus kerja terus, ayo kamu harus bangun bisnis, kamu harus punya kerjaan sampingan, kamu jangan sampai nganggur, kamu jangan sampai menjadi orang yang tidak berguna menurut orang tersebut. Dan banyak juga bilang, mumpung masih muda loh, gas aja terus, jangan tidur, makan nanti aja, mumpung masih muda, tenaganya masih banyak, pikirannya masih fresh, gas saja, pokoknya hajar setiap kesempatan yang ada, kerjain aja terus. It's okay. Anggap saja kamu sudah kaya, kamu sudah mapan, kamu sudah mempunyai apa yang kamu inginkan. Tetapi karena pola hidupmu tidak sehat, pola hidupmu tidak teratur, kalian melakukan apa adanya ketika masih muda. Dan ketika kamu sudah punya apa yang kalian cari, kamu terkena penyakit. Alhasil, kamu tidak bisa menikmati hasil kerjamu. Yang harusnya uang yang sudah kamu cari mati-matian, itu bisa kamu buat liburan, bisa kamu buat untuk jalan-jalan, bisa buat kamu mungkin traveling ke tempat yang kalian impikan. Tapi malah kamu gunakan untuk berobat. Coba pikirkan ulang, apakah itu semua tidak sia-sia? Makanya, semua nggak usah buru-buru, semua nggak harus sekarang kok. Seperti matahari, dia tidak pernah terburu-buru. Tetapi semua tercapai. Di siang hari, semua makhluk hidup bisa menikmati sinar matahari yang banyak manfaatnya. Dan ketika malam, tidak ada sinar matahari, makhluk yang ada di bumi juga mampu beristirahat untuk menyambut esok harinya. Jadi, semua tidak perlu buru-buru, semua sudah ada jalannya, kita tinggal berjalan sesuai jalan kita masing-masing. Alasan ketiga kenapa kalian harus menerapkan slow living yaitu agar kalian menghindari penyesalan. Ya dulu waktu kecil aku mikir menjadi dewasa itu enak ya, menjadi dewasa itu keren gitu, bisa cari uang sendiri, bisa punya pacar, keluar malam nggak dicari orang tua gitu. Ya itu pikiran kita pada waktu masih kecil. Tapi ketika dewasa, apa yang kita pikirkan ketika kita masih kecil? Masih ada orang tua, jajan tinggal minta, apa-apa dituruti, masalah juga paling cuma PR dan tugas sekolah. Makanya kadang ketika ada anak SMP atau SMA yang dia ya berlaga atau punya gaya seperti anak dewasa, kayak aku cuma pengen ngomong, udah nikmatin aja dulu hidup kalian. Masa sekolah itu enak loh. Apa-apa bersama teman sekolah itu lebih enak loh daripada bersama teman kerja di kantor kalian. Dan akhirnya aku belajar bahwa ternyata setiap keputusan, setiap masa, setiap apa yang kita jalani itu pasti punya konsekuensi plus dan minusnya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi jangan sampai kalian juga melewati momen-momen yang mungkin terlihat sepele, tapi itu tidak bisa diulang. Dan itu tadi teman-teman 3 alasan utama yang penting menurutku kenapa kita semua harus menerapkan slow living. Dan bagi kalian yang ingin belajar atau ingin menerapkan slow living dalam kehidupan kalian, aku ada tips dan trik. Untuk kalian yang benar-benar serius,
Atau minimal coba aja dulu, siapa tahu cocok, dan kalian bisa menerapkan ini di kehidupan kalian sehari-hari. Tips yang pertama dari aku adalah duduk dan jangan lakukan apapun. Jangan membuka HP, jangan buka sosmed, atau melakukan kegiatan apapun. Duduk aja, santai dan menikmati keadaan dan lingkungan sekitar. Tidak harus di luar rumah. Bisa di kamar, di ruang keluarga, di teras, dimanapun. Yang penting duduk dan jangan melakukan apa-apa. Kenapa? Alasannya adalah dengan duduk santai dan kamu mungkin bisa dikatakan bengong, itu bisa men-trigger alam bawah sadarmu untuk memikirkan hal-hal apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Entah itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Otak kalian akan berpikir dengan sedemikian rupa, pikiran-pikiran kalian akan muncul. Dan ketika semua itu sudah muncul, jangan pernah dilawan. Jangan pernah kalian menolaknya. Dan juga jangan diiyakan. Sadari saja bahwa inilah isi dari pikiranku. Dan jangan pernah kalian mencoba untuk melawan pikiranmu. Jangan pernah kalian coba untuk mengeliminasi pikiran yang datang kepadamu. Semakin kuat kamu ingin melawan pikiranmu, dan akan semakin kuat pula pikiranmu. Dan dia akan selalu membayangimu dan bahkan menghantuimu. Tips yang kedua adalah menulislah. Ya, tulis. Kalian bisa tulis di kertas, kalau kalian punya di tablet juga boleh di tablet, di buku, dimanapun kalian tulis saja. Tidak usah mikirkan kosakatanya, tidak usah berpikir SPOK, tidak usah berpikir tata bahasa dan pola kata yang harus kalian gunakan. Tulis saja, apa yang keluar dari pikiran kalian, tulislah. Dan ketika dirasa sudah cukup, ketika dirasa kalian sudah lega, maka tutuplah kertas tersebut. Tutup saja, jangan dibaca atau jangan dibuka. Hingga kalian melakukan tips yang ketiga, do what make you happy, atau lakukan apa yang bisa membuat kalian senang. Biasanya ini yang paling mudah adalah dengan melakukan hobimu. Tapi aku sarankan jangan melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan, aktivitas yang berhubungan dengan handphone, atau berhubungan dengan sosial media, komputer, atau teknologi-teknologi. Tapi aku sarankan gunakan kegiatan kalian untuk yang berhubungan dengan alam. Misal kalian bisa keluar rumah, minimal di teras, atau mungkin kalian ingin berkeliling, naik motor atau naik sepeda, berkeliling kampung atau kota, melihat point of view yang baru, melihat orang-orang di sekitar kalian, itu juga bisa. Dan jangan buka handphone, jangan buka sosmed. Dan ketika kalian buka sosmed tersebut, pikiranmu akan mulai tertrigger lagi. Makanya jangan buka sosmed dan lakukan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Dan ketika kalian rasa sudah lega, sudah cukup, sudah fresh, dan ketika kalian sudah bisa mengontrol pikiranmu atau mengontrol dirimu sendiri, maka bukalah kertas yang kalian tulis tadi. Buka, baca, dan tulislah poin per poinnya. Tulislah permasalahan intinya, tulislah masalah utamanya, tulislah apa yang menjadi unek-unekmu, dan carilah solusinya. Lakukan evaluasi, buatlah perbaikan, dan kamu harus tahu apa yang kamu lakukan, dan kamu harus tahu apa yang harus kamu jalani. Dan yang terakhir, jangan bohongi dirimu sendiri. Ya, dengan menjalani slow living ini, aku bisa menjadikan hidupku menjadi enjoy, hidupku menjadi tertata, hidup aku bisa menjadikan santai, dan aku bisa belajar tentang sudut pandang yang baru. Aku menjadi orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, aku bisa fokus tentang apa yang aku kerjakan, aku lebih bisa menikmati segala aktivitas dan kegiatanku sehari-hari. Dan yang pasti, aku tidak bersedih dengan masa lalu, aku juga tidak khawatir dengan masa depanku, tetapi aku enjoy dengan masa-masa yang aku lakukan sekarang. Aku mensyukuri segala apa yang sudah datang dalam hidupku. Aku lebih bisa menghargai waktu. Aku bisa lebih memaknai segala yang hadir dalam hidupku. Karena hidup slow bukan berarti kalian meninggalkan perkotaan untuk menuju ke pedesaan. Dan juga slow living bukan berarti kalian meninggalkan teknologi. Justru dengan slow living kalian bisa tahu bahwa teknologi itu seharusnya bisa membantu dan melayanimu, bukan membuatmu menjadi menderita karena teknologi. Bukan berarti dengan slow living kamu tidak bisa menjadi kaya, tidak bisa menjadi sukses, tidak bisa membuat hidup kamu menjadi mewah. Tetapi dengan slow living
kamu bisa menjadi lebih produktif, bisa lebih menjadi santai, dan kamu fokus dengan apa yang kamu lakukan. Juga kamu bisa untuk menentukan keputusan dengan matang dan tidak gegabah. Pastikan kamu jangan pernah menyesali dengan apa yang sudah terjadi, dan jangan sampai kalian kehilangan momen-momen yang penting yang hadir sekali dalam hidupmu. Sekali lagi aku ingatkan, momen, kesempatan, dan waktu tidak datang dua kali. Jika kalian tidak memaksimalkan semaksimal mungkin, kamu akan menyesal. Kamu akan merasakan penasaran seumur hidupmu. Dan kalau kita buru-buru, belum tentu juga kok kita merasa senang dan puas. Daripada cepat sampai dan kita tidak tahu esensinya dan kita tidak menikmati prosesnya, lebih baik slow tapi bahagia dan kita mampu memaknai segala proses yang hadir dalam hidup kita. Apapun pekerjaanmu, berapapun umurmu, dan di mana tempat tinggalmu, entah di kota atau di desa, dan bagaimanapun caramu menikmati hidup, you have to be slow. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalian pengen aku bahas apa lagi? Silahkan tulis di komen. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Tenang, semua gak harus sekarang kok. Kalian gak perlu buru-buru. Nanti juga sampai. Everything's gonna be okay. Don't worry. Take your time and enjoy your life. See ya.